Assalamualaikum guys, berjumpa lagi hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sudah like video cerita gue. Semoga kalian diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin. Serta semoga kalian tidak bosan dengan video cerita yang gue buat. Dan tak lupa gue minta maaf bila ada kata yang kurang tepat, dan menyinggung nama kalian serta nama tempat. Ayo kita mulai ceritanya, semoga kalian terhibur. Langit senja mulai berubah jingga saat angkutan kota berhenti di depan gerbang besar berwarna hitam mengilap. Lolita turun sambil memanggul ransel tuanya, mengenakan gamis biru muda dan kerudung sederhana. Di tangannya tergenggam sebuah tas kresek berisi mukena dan Al-Quran kecil, satu-satunya peninggalan ibunya yang selalu dibawanya kemanapun. Ia berdiri ragu di depan pagar tinggi itu. Rumah 2 lantai bergaya Eropa berdiri kokoh di dalamnya, dikelilingi taman yang terlalu rapi, terlalu tenang, nyaris tidak terdengar suara jangkrik atau burung sore. Hanya ada suara angin menggesek dedaunan. Sunyi yang membuat telapak kakinya dingin. Gerbang terbuka otomatis setelah seorang pria berpakaian hitam memencet tombol dari pos satpam. Lolita melangkah masuk, menatap kagum ke sekeliling. Air mancur berbentuk naga, patung singa batu, dan mobil-mobil mewah terparkir berjajar rapi. Ini jauh dari dunia yang ia kenal. Lolita, ya? Suara lembut menyapanya. Seorang wanita parubaya mengenakan daster batik muncul dari arah dapur. Saya Bu Retno. Mulai hari ini kamu bantu saya di sini. Gak usah takut, asal kamu kerja baik, kamu akan nyaman di sini. Lolita mengangguk. Terima kasih, Bu. Tak lama kemudian, dari lantai 2, seorang pria berumur sekitar 50-an turun perlahan. Tubuh tegap, rambut disisir licin, dan tatapan mata tajam seperti mencermati isi kepala orang lain. Selamat datang, Lolita. Saya Arwan, pemilik rumah ini, katanya sambil menjabat tangan gadis itu. Sentuhannya dingin. Saya senang kamu mau kerja di sini. Rumah ini butuh sosok yang rajin dan taat. Kata taat itu menggantung lama di benak Lolita. Malam pertama, Lolita diberi kamar sendiri di loteng atas. Kamarnya rapi, bersih, bahkan dilengkapi AC dan lemari besar. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah cermin oval di dinding, menghadap langsung ke tempat tidurnya. Cermin itu tua, dengan ukiran motif kembang kantil. Ia terdiam sejenak, lalu mengambil sajadah dan segera mengambil air wudhu. Setelah salat Isya, Lolita membuka mushaf kecil peninggalan ibunya dan mulai berzikir. Mulutnya lirih melafalkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Ini sudah menjadi kebiasaan sejak kecil. Sang ibu selalu berkata, zikir itu pagar. Dunia ini lebih banyak yang tak terlihat daripada yang terlihat. Jangan pernah tidur tanpa bentengmu, nak. Di luar, terdengar langkah kaki di lantai bawah. Lalu bunyi pintu terbuka dan tertutup pelan. Lolita menoleh ke arah cermin. Tak ada apa-apa. Tapi hawa dingin merayap pelan ke tengkuknya. Ia menarik selimut dan terus berzikir hingga matanya berat. Hari-hari berlalu dengan cepat. Lolita membantu di dapur, mencuci piring, menyapu taman, dan membersihkan kamar. Juragan Arwan jarang berbicara padanya, tapi matanya selalu memperhatikan setiap gerak-gerik gadis itu. Kadang, saat Lolita sedang menyapu ruang tengah, ia merasakan seperti ada seseorang yang mengawasinya dari balik lukisan besar bergambar perahu tua yang digantung di dinding. Di sisi lukisan itu, terdapat pintu kayu tua yang selalu terkunci. Bu Retno, itu kamar siapa ya? Tanyanya suatu sore, menunjuk ke pintu tersebut. Bu Retno hanya melirik sekilas dan menjawab singkat, kamar gudang. Jangan pernah coba buka. Ada penekanan aneh dalam suara Bu Retno. Lolita mengangguk, namun hatinya mulai dipenuhi rasa ingin tahu. Terlebih lagi, setiap malam menjelang pukul 2,
Ia mencium bau bunga kantil yang menyengat dari arah kamar itu. Suatu malam, Lolita bangun untuk salat tahajud. Jam menunjukkan pukul 2.10. Ia berjalan ke kamar mandi di ujung lorong, melewati kamar terkunci itu. Saat hendak berbalik, ia mendengar suara bisikan. Seperti suara perempuan. Seperti sedang mengaji. Lolita menempelkan telinganya ke pintu. Suara itu berhenti. Dek. Hatinya berdebar. Ia buru-buru kembali ke kamarnya dan mengambil air wudhu. Setelah itu, ia duduk bersila di atas sajadah, membaca Al-Mulk dengan suara pelan. Saat itulah, lampu kamar berkedip. Cermin oval di hadapannya memantulkan bayangan sosok perempuan berbaju hitam berdiri di belakangnya. Lolita menoleh cepat. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Nafasnya tersengal, tapi bibirnya tetap bergerak. Kalimat-kalimat zikir mengalir seperti sungai dari mulutnya, dan tubuhnya perlahan kembali tenang. Di luar jendela, angin berdesir lebih kencang dari biasanya. Pagi harinya, Bu Retno menatap Lolita dengan mata menyipit. Kamu bangun jam berapa semalam? Sekitar jam 2, Bu. Kenapa? Bu Retno tidak menjawab. Ia hanya menyuruh Lolita lebih banyak berada di dapur hari itu. Juragan Arwan juga tampak lebih diam dari biasanya, sering berdiri di pojok rumah sambil menatap taman, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Ada keganjilan yang mengental di udara. Tapi Lolita tetap menjalani harinya dengan zikir di dada. Ia tidak tahu bahwa cahaya dari zikir itu telah membuat para makhluk gelap di rumah itu merasa terusik. Dan Juragan Arwan mulai gelisah. Karena calon tumbalnya, gadis penurut itu, menyimpan sesuatu yang lebih kuat dari yang ia duga. Malam turun perlahan seperti kabut hitam yang menyelimuti seluruh penjuru rumah. Lolita berdiri di dekat jendela, memandangi taman belakang yang gelap tanpa lampu. Angin berhembus lembut membawa aroma aneh, bunga kantil. Semerbaknya bukan seperti bunga segar di taman, tapi lebih seperti kembang yang sudah lama direndam dalam air kemenyan. Ia menghirup napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu menutup jendela dan duduk bersila di atas sajadahnya. Di luar kamar, suara langkah kaki samar terdengar, seperti seseorang berjalan bolak-balik. Tapi ia tahu persis bahwa semua pembantu sudah tidur sejak pukul 10 malam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah, bisiknya lirih, melanjutkan zikir seperti biasa. Tiba-tiba, lampu kamar redup. Cermin tua di dinding memantulkan bayangan samar. Lolita tak berani menoleh. Ia hanya menunduk dan menutup mata sambil terus berzikir. Hatinya yakin, sesuatu sedang berdiri di belakangnya. Detik demi detik terasa begitu lambat. Suara napas berat mengalun dekat telinganya. Hawa dingin itu perlahan sirna. Lampu kembali terang. Lolita membuka mata, wajahnya berkeringat meski AC menyala. Ia mengambil air wudhu lagi, bergetar namun tetap melanjutkan tahajud. Di tempat lain dalam rumah itu, di ruang bawah tanah yang hanya bisa diakses lewat lorong tersembunyi di balik lemari, Juragan Arwan berdiri mematung di depan altar sesajen. Di hadapannya, api kecil menyala di mangkuk tanah liat. Sebuah suara kasar, berat, dan dalam bergema dari kegelapan. Kenapa kau ragu, Arwan? Gadis itu suci. Dagingnya manis. Tumbalkan dia, maka usahamu akan naik 3 lipat. Juragan Arwan menggertakkan gigi. Tapi dia beda. Seperti ada dinding yang melindunginya, tiap malam bau zikir itu mengusir para penjaga. Suara dari kegelapan tertawa pelan, kasar dan menyeramkan. Zikir bisa dilemahkan, bila imannya goyah. Dekati dia. Tundukkan dia. Atau, gantimu akan jadi persembahan. Juragan Arwan mendongak, wajahnya berkeringat.
Tidak, jangan ambil aku. Keesokan harinya, Lolita melangkah pelan ke dapur sambil menguap kecil. Matanya sembab, tubuh lelah. Saat ia hendak mengambil sapu, ia mendapati Bu Retno berdiri mematung di depan pintu dapur, wajahnya pucat. Kamu buka jendela kamar semalam?" tanya Bu Retno dengan suara bergetar. Lolita mengangguk ragu. "Iya, Bu." "Kenapa?" "Kalau kamu mencium bau bunga, jangan hirup. Tarik napas lewat mulut saja, jangan lewat hidung." Bu Retno memalingkan wajah. Itu tanda mereka sudah dekat. Lolita membeku. "Mereka siapa, Bu?" Wanita itu tak menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Jangan pernah tidur tanpa wudhu, dan jangan pernah berhenti zikir, Lit." Hari itu, Lolita kembali merasa ada yang ganjil. Saat sedang menyapu lorong tengah, ia melihat pintu yang biasa terkunci, pintu kamar belakang, sedikit terbuka. Hanya 1 senti, tapi cukup untuk melihat gelap gulita di dalamnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia melangkah pelan, menempelkan mata ke celah kecil itu. Di dalam, samar-samar ia melihat sebuah altar kecil, dilengkapi lilin merah, bunga kantil kering, dan lukisan besar wanita berambut panjang mengenakan kebaya putih. Matanya mengeluarkan cairan merah seperti darah. Lolita menjerit pelan dan mundur terburu-buru, jantungnya berdetak tak karuan. Tapi saat hendak berbalik, tiba-tiba ia menabrak seseorang. Juragan Arwan. "Oh, maaf, Pak," katanya tergagap. "Tadi pintunya kebuka, saya." "SSSTT," Juragan Arwan tersenyum kaku. "Tidak apa-apa. Tapi jangan pernah mengintip ke sana lagi, ya. Itu, ruangan kenangan. Tempat saya mengenang istri saya yang sudah wafat." Lolita mengangguk, mencoba menelan bulat-bulat penjelasan itu. Tapi wajah wanita dalam lukisan itu bukan wajah lembut. Itu wajah penuh duka dan dendam. Malamnya, Lolita tak bisa tidur. Ia terus memeluk mushaf kecil itu, duduk di atas sajadah dengan tasbih di tangan. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, bau bunga kantil itu kembali datang. Kali ini jauh lebih kuat, nyaris menusuk ke dalam rongga dada. Dan dari arah cermin, perlahan, asap hitam menyelimuti permukaannya. Bibir Lolita bergetar. Ia membaca ayat kursi dengan suara lantang. Cermin itu tiba-tiba bergetar hebat, bayangan perempuan berbaju hitam muncul dari dalamnya, namun tak bisa keluar, seperti ditahan sesuatu. Makhluk itu menggeram dan menjerit. Lolita tak peduli. Ia terus melafalkan zikir lebih keras lagi. Sampai asap hitam itu mengepul dan terpecah seperti kaca retak, lalu menghilang dalam sekejap. Lolita ambruk di atas sajadah. Tubuhnya gemetar. Tapi ia sadar, zikirnya adalah tameng. Dan malam ini, ia baru saja menolak panggilan kematian. Pagi harinya, Bu Retno tampak menangis di dapur. Lolita menghampirinya pelan. "Bu, semalam saya melihat sesuatu di cermin. Ada bayangan wanita. Saya zikir kuat-kuat, lalu bayangannya hancur." Bu Retno menoleh, menatapnya dalam-dalam. "Dulu aku juga pernah seperti kamu. Tapi aku kalah. Aku berhenti zikir. Aku lelah. Aku menyerah. Dan sejak itu, aku hanya bisa bertahan dengan menuruti semua perintah Arwan." Lolita menelan ludah. "Apa maksudnya, Bu? Siapa Arwan sebenarnya?" Bu Retno menarik napas dalam. "Dia bukan hanya pengusaha ayam. Dia pengabdi kekuatan hitam. Setiap beberapa tahun, dia perlu satu gadis suci untuk ritual pesugihan. Dan kamu, Lit, adalah yang berikutnya." Lolita membeku.
Hatinya tercekat. Tapi ia tak menangis. Ia hanya menggenggam tasbihnya lebih erat. Aku akan terus berzikir, Bu. Kalau ini memang ujian, aku akan lawan. Dengan apa yang ibu ajarkan dulu, dan yang ibuku wariskan padaku. Dari kejauhan, Juragan Arwan menatap dari balik jendela. Matanya merah. Giginya bergemeretak. Waktunya hampir tiba. Matahari hari itu tertutup awan kelabu. Tak ada suara ayam seperti biasanya. Bahkan suara motor pengantar ayam langganan pun tak terdengar. Rumah megah itu senyap, seperti sedang menahan napas panjang. Lolita duduk sendirian di ruang makan. Tak ada nasi di piring, tak ada suara radio tua milik Bu Retno yang biasanya menyala setiap pagi. Semua pembantu lain, yang biasanya 5 orang, menghilang entah kemana sejak malam sebelumnya. Bu Retno, panggilnya pelan, tapi tak ada jawaban. Ia berjalan ke dapur. Kosong. Lalu ke kamar Bu Retno. Juga kosong, tempat tidur rapi, tapi mukena Bu Retno sudah tidak ada. Jantung Lolita mulai berdebar tidak karuan. Ia tahu, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh sesuatu yang mengincarnya. Ia kembali ke kamarnya, mengambil mushaf dan tasbih, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil. Saat hendak turun, ia mendengar suara langkah pelan dari lantai bawah. Lolita menahan napas dan mengintip dari balik pegangan tangga. Juragan Arwan. Ia berdiri di ruang tengah, mengenakan setelan hitam dan mengenakan kalung dari gigi taring hewan. Di tangannya, sebuah keris kecil berukir dipegang erat. Tapi yang membuat tubuh Lolita merinding bukan hanya itu, melainkan sosok berjubah hitam yang berdiri membelakanginya. Tinggi, rambut panjang menyentuh lantai, dan tak memiliki wajah. Lolita mundur perlahan, namun langkahnya menginjak kayu tangga yang berderit. Krek! Juragan Arwan langsung menoleh. Lolita, suaranya pelan tapi tajam seperti pisau. Kau sudah bangun. Bagus. Mari ke bawah. Kita akan melakukan sesuatu yang suci. Lolita menggigit bibir. Ia ingin lari, tapi kakinya berat. Seperti ada yang menahan. Lolita, suara Arwan berubah keras. Tiba-tiba saja tubuhnya melayang dari lantai 1 ke lantai 2, seolah ditarik kekuatan gaib. Lolita mundur tergesa, mencoba masuk ke kamar. Tapi pintunya menutup sendiri di depan wajahnya. Tak ada jalan keluar. Juragan Arwan mendarat pelan seperti tak menginjak tanah. Matanya hitam, mulutnya menyeringai. Sudah terlalu lama aku menunggu korban yang bersih, dan kamu sempurna, Lid. Seorang yatim piatu, rajin salat, hatinya bersih, auranya terang. Mereka menginginkanmu. Dari belakang Arwan, makhluk berjubah itu melayang masuk ke kamar, lalu berdiri tepat di depan Lolita. Wujudnya kabur, wajahnya penuh asap hitam yang menggulung seperti pusaran. Lolita mencoba membaca ayat kursi, tapi mulutnya terasa terkunci. Kau tak bisa berzikir sekarang, suara makhluk itu mengalun di kepalanya. Tempat ini milik kami. Udara sudah kami kuasai. Setiap sudut rumah telah disiram darah hitam. Semua suaramu hanya gema kosong. Air mata Lolita mengalir. Tapi ia menolak menyerah. Dalam hatinya, ia tetap berzikir. Meski mulutnya tak bergerak, tapi pikirannya penuh dengan tasbih, dengan doa-doa ibunya yang dulu diajarkan menjelang tidur. Dan tiba-tiba, cermin kamar itu retak sendiri. Makhluk berjubah mendesis, seperti terbakar sesuatu. Lolita membuka tas kecilnya. Di dalamnya, mushaf kecil itu bercahaya samar. Warna emas terang memancar dari antara lembarannya. Dengan sisa tenaga, Lolita berlari ke arah lemari, membuka mushaf, dan membacakan ayat kursi dalam hati sekuat-kuatnya. Makhluk itu menjerit.
Juragan Arwan menggenggam kepalanya sendiri. Tidak, tidak. Kenapa kamu bisa? Kenapa kamu kuat? Lolita menangis sambil terus mengulang dalam hati. Langit menggelegar. Petir menyambar taman belakang. Rumah itu bergetar keras. Tiba-tiba, semua lampu mati. Kegelapan. Hening. Lalu suara ledakan dari dalam kamar belakang, seperti sesuatu meledak dari dalam tanah. Lolita terbangun di lantai. Kepalanya pening. Di sekitarnya, kamar berantakan, dinding penuh retakan, dan cermin telah hancur menjadi ribuan pecahan. Ia merangkak keluar. Lorong penuh debu. Aroma kemenyan terbakar memenuhi udara. Ketika sampai di tangga, ia melihat jejak darah mengarah ke ruang tengah. Dengan kaki gemetar, ia berjalan mengikuti jejak itu. Di ruang tengah, Juragan Arwan terbaring dengan mata terbuka lebar, mulut berisi darah hitam, tubuhnya kaku seperti batu. Di sebelahnya, keris pusaka meleleh seperti lilin terkena api. Sosok berjubah itu tak terlihat lagi. Lolita bersandar di tembok, menangis terisak, lalu jatuh pingsan di lantai marmer. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di ruang berbeda. Bau antiseptik dan suara monitor detak jantung membuatnya sadar. Ia ada di rumah sakit. Alhamdulillah kamu sadar, kata seorang pria parubaya berjanggut rapi yang duduk di kursi sebelah tempat tidur. Saya Ustaz Amar. Ayahmu dulu sahabat saya. Saya datang ke rumah Juragan Arwan setelah dapat firasat dalam tahajud semalam. Kamu ditemukan terkapar sendirian. Rumah itu sudah hancur sebagian. Lolita menatap langit-langit. Air matanya kembali mengalir. Saya hampir jadi tumbal, Ustaz. Ustaz Amar mengangguk. Tapi kamu selamat. Karena kamu tidak tinggalkan zikir. Mereka boleh kuasai dunia, tapi mereka tak bisa kuasai hati yang selalu menyebut namanya. Hari itu, rumah Juragan Arwan disegel polisi. Bu Retno juga ditemukan di luar kota, bingung dan trauma. Para pembantu lain tidak pernah kembali. Mereka semua menghilang begitu saja. Namun satu hal pasti, tidak ada satupun korban yang selamat selain Lolita. Dan semua itu karena zikir yang terus hidup di dalam hatinya. Lolita duduk diam di beranda sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat, dan matanya sembab. Sejak keluar dari rumah sakit 2 hari lalu, ia dibawa tinggal sementara di rumah Ustaz Amar. Di rumah itu, suasana tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Setiap azan berkumandang, terdengar jelas. Ada mushola kecil di samping rumah, tempat ia sering menghabiskan waktu merenung dan berzikir. Namun, luka batin di dalam dirinya belum sembuh. Lolita, kamu kuat. Apa yang kamu alami bukan hal biasa, kata Ustaz Amar sambil duduk di sebelahnya, membawa 2 gelas teh hangat. Kenapa saya, Ustaz? Tanya Lolita dengan suara lirih. Kenapa mereka memilih saya jadi tumbal? Ustaz Amar menarik napas panjang. Karena kamu suci. Dan karena itu pula kamu selamat. Para pemuja pesugihan selalu mencari korban dengan jiwa bersih. Tapi mereka juga takut pada satu hal. Lolita menoleh pelan. Zikir? Benar, jawab Ustaz Amar. Mereka bisa menguasai daging dan dunia, tapi tak bisa menembus hati yang terus menyebut nama Tuhan. Sore itu, Bu Retno datang. Ia terlihat sangat kurus, seperti kehilangan banyak bobot tubuh dalam waktu singkat. Matanya merah, wajahnya tirus, tapi tatapannya kini berbeda. Tak ada lagi kesan misterius, hanya rasa bersalah yang mendalam. Lolita, maafkan saya. Lolita hanya diam. Hatinya tergores, tapi ia tidak menaruh dendam. Ia tahu Bu Retno juga korban, sama sepertinya.
Bu Retno duduk, menggenggam tangan Lolita. Saya sudah lama tahu apa yang dilakukan Pak Arwan. Saya juga dulu gadis polos seperti kamu. Saya ditolongnya dari pasar, diberi kerjaan, dikasih tempat tinggal. Tapi ketika saya tahu bahwa dia memuja kekuatan gaib, saya terlambat untuk kabur. Saya dijadikan penjaga rumah, atau lebih tepatnya, penjaga pintu neraka. Lolita menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kenapa ibu diam saja selama ini? Karena saya takut, jawabnya lirih. Dan karena setiap kali saya mencoba kabur, makhluk itu datang dalam mimpi saya. Mereka menyiksa saya di alam tidur. Tapi sejak kamu datang, Lid, sejak kamu masuk rumah itu, aurat zikirmu membuat makhluk itu terganggu. Rumah itu mulai retak. Pertahanan mereka mulai rusak. Lolita terdiam. Ia teringat malam demi malam, saat ia mencium bunga kantil, melihat bayangan di cermin, mendengar bisikan-bisikan, ternyata semua itu bukan imajinasi, melainkan bagian dari perang tak kasat mata. Kamu tahu kenapa kamar belakang itu dikunci? Tanya Bu Retno. Lolita mengangguk. Saya sempat melihat lukisan perempuan berdarah, altar, bunga kantil. Itu adalah altar tumbal. Setiap gadis yang dijadikan korban akan dipersiapkan di kamar itu. Diberi sesajen, didandani, lalu diserahkan. Kamu dijadwalkan pada malam Jumat kemarin. Lolita menunduk, tubuhnya bergetar. Tapi, kenapa saya bisa selamat? Bu Retno menatap mata Lolita dalam-dalam. Karena zikir, Lid. Karena kamu tidak pernah putus menyebut nama Tuhan. Itu seperti pagar gaib. Dan karena kamu terus menjaga zikir itu, para jin itu gagal menembusmu. Mereka tersiksa. Akhirnya, mereka menuntut Arwan membayar dengan nyawanya sendiri. Lolita menutup wajahnya, menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena ia kini benar-benar menyadari bahwa zikir yang dia anggap rutinitas kecil selama ini ternyata telah menyelamatkannya dari kehancuran. Beberapa hari kemudian, polisi datang ke rumah Ustaz Amar. Mereka menyampaikan bahwa rumah Juragan Arwan kini sudah resmi disegel. Di dalamnya ditemukan ruang bawah tanah tersembunyi berisi belasan tulang manusia yang teridentifikasi sebagai perempuan muda hilang dari berbagai wilayah. Namun yang aneh, jasad Arwan tidak ditemukan. Yang ada hanya keris meleleh, lukisan hangus, dan cermin pecah. Polisi menyimpulkan kebakaran dari instalasi listrik. Tapi Ustaz Amar tahu, Arwan telah ditelan perjanjian yang dia buat sendiri. Malam itu, Lolita berdiri di teras rumah kecil itu, memandangi langit bertabur bintang. Tangannya memegang mushaf kecil peninggalan ibunya. Bu Retno bilang, "Bu, saya selamat karena ibu dulu ajarkan zikir." Ia menatap langit. Senyum kecil muncul di wajahnya yang letih. "Terima kasih, Ibu. Saya akan terus jaga zikir ini. Akan saya ajarkan ke anak-anak kelak. Biar tak ada lagi yang seperti saya, dijadikan tumbal karena ketidaktahuan." Keesokan harinya, Lolita membuat keputusan besar, pindah ke kampung halaman ibunya. Ia ingin memulai hidup baru, jauh dari kota, jauh dari kenangan gelap. Ia berniat menjadi guru mengaji, mengajar anak-anak, menyebarkan apa yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan sebelum pergi, ia pamit kepada Bu Retno dan Ustaz Amar. "Kalau suatu hari ada yang datang padamu, mencari cahaya, terimalah, Lid," kata Ustaz Amar. "Karena kamu adalah contoh nyata, bahwa zikir bukan sekadar bacaan, tapi perisai dari dunia yang kita tak mampu lihat." Lolita mengangguk, mata berkaca-kaca. Dan dengan langkah ringan, ia tinggalkan masa lalunya, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelita bagi masa depan. Mentari pagi menyambut dengan sinar hangat ketika Lolita tiba di kampung kecil tempat ibunya dulu dimakamkan.
Jalanan tanah masih basah sisa hujan semalam. Pepohonan rindang mengapit jalan setapak yang mengarah ke musala kecil di pojok dusun. Udara bersih, segar, bebas dari aroma dupa atau bunga kantil, bebas dari kegelapan. Lolita menenteng satu koper dan sebuah tas selempang. Langkahnya ringan, senyumnya tenang. Untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, ia merasa benar-benar hidup. Meski tak membawa harta, tak punya rumah, tak memiliki siapa-siapa, tapi hatinya penuh keyakinan. Di tangan kanannya tergenggam mushaf kecil lusuh, warisan ibunya, yang telah menjadi saksi hidupnya selama ini. Warga kampung awalnya hanya mengenal Lolita sebagai anak almarhumah Bu Maimunah, perempuan penjual sayur yang dulu dikenal salehah dan ramah. Namun perlahan, kabar mulai menyebar. Lolita selamat dari pesugihan, dari kematian, dari tumbal. Namun bukan karena bantuan orang pintar, melainkan karena zikir. Cerita itu mengalir dari mulut ke mulut. Beberapa orang tak percaya, sebagian sinis, tapi sebagian lainnya merasa terinspirasi. Hingga suatu hari, kepala dusun memanggilnya dan menawarkan satu ruang kosong di dekat musala untuk dijadikan tempat belajar anak-anak mengaji. Lolita menerima dengan senang hati. Hari-hari berlalu. Anak-anak kampung datang setiap sore. Mereka mengaji, belajar salat, dan Lolita mengajari zikir dengan cara yang lembut dan menyenangkan. Zikir itu seperti payung di hari hujan. Nak, katanya kepada para murid. Kita nggak tahu kapan hujan datang, tapi kalau kamu bawa payung, kamu nggak basah. Zikir pun begitu. Dia melindungi kita bahkan dari hal-hal yang tak terlihat. Anak-anak tertawa dan menirukan zikirnya. Setiap malam, musala kecil itu diterangi cahaya lampu minyak, dan suara tasbih bergema dari dalam. Orang-orang dewasa mulai datang juga, perlahan ikut duduk dan mendengarkan. Lolita tidak pernah berdakwah keras, tapi kehadirannya adalah dakwah hidup. Namun suatu malam, sebuah kejadian mengguncang dusun. Seorang lelaki tua yang dikenal mata duitan ditemukan pingsan di ladang. Di sekitarnya terdapat lingkaran dupa, seekor ayam hitam mati, dan kendi tanah liat yang pecah. Kata orang, lelaki itu mencoba jalan cepat lewat jalur gelap, memanggil dukun pesugihan. Tapi yang mengejutkan, lelaki itu mengigau menyebut nama Lolita berulang kali. Wanita bercahaya, menyilaukan, dia datang dengan mushaf, jin takut. Lari. Warga gempar. Beberapa merasa takut, yang lain semakin yakin bahwa Lolita bukan sekadar gadis biasa. Ketika kepala dusun menemuinya dan menyampaikan kejadian itu, Lolita hanya tersenyum kecil. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Hanya perempuan biasa yang pernah hampir dibinasakan, lalu diselamatkan oleh zikir. Semua orang juga bisa seperti saya, kalau mau dekat dengan Tuhan. Sejak malam itu, jumlah santri bertambah. Bahkan orang tua ikut datang untuk mengaji. Mereka ingin belajar zikir seperti yang Lolita lakukan. Ia tidak pernah memaksa, hanya membimbing. Setiap malam Jumat, ia memimpin pembacaan surah Yasin dan Al-Mul di musala kecil itu. Di antara mereka, hadir pula seorang pria muda bernama Haris, guru honorer dari kota yang sedang ditugaskan sementara di sekolah dasar kampung. Haris tertarik melihat ketulusan Lolita, dan perlahan mulai menyukai ketenangan yang ia pancarkan. Beberapa bulan kemudian, Haris melamar Lolita secara sederhana. Ia tahu kisah masa lalu gadis itu, tapi justru itu yang membuatnya yakin, seorang perempuan yang selamat dari maut karena zikir, adalah perempuan yang patut dijadikan pendamping. Tahun-tahun berlalu. Musala kecil itu berkembang. Kini sudah menjadi pondok sederhana untuk anak yatim dan duafa. Semua dibiayai dari donasi warga dan sedekah yang terus mengalir tanpa diminta. Haris dan Lolita mengelolanya dengan hati penuh syukur. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Lolita duduk di teras pondok. Angin bertiup pelan.
Anak-anak sudah tidur. Di pangkuannya, mushaf kecil masih setia bersamanya. Ia mengelus sampul lusuhnya, lalu menatap langit. Ibu, aku selamat. Aku hidup. Dan aku terus menjaga zikir yang ibu ajarkan dulu. Langit bersih. Bintang bertaburan. Tak ada bayangan, tak ada makhluk gelap. Hanya kedamaian. Lolita menutup mata, berzikir perlahan. Dan di kejauhan, suara azan subuh mulai berkumandang. Tamat.